Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 530. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Apa yang terjadi? Saudara Ariel, melihat adegan ini, Pedro juga sangat ngeri, dan mau tidak mau bertanya kepada Rian. Ariel juga sangat mudah untuk berurusan dengan orang itu, tetapi lelaki tua yang terlihat seperti sedang sekarat ini, mengapa Ariel malah berlutut? Pedro, sepertinya otakmu tidak bekerja dengan baik. Mengapa Ariel datang ke pusat bumi? Apakah kamu lupa? Rian berkata dengan enteng, karena kakeknya. Pedro tertegun sebelum menyelesaikan kalimatnya. Melihat Raditya, matanya setengah kaget dan setengah senang. Apakah ini kakek dari saudara Ariel? Kata Pedro. Rian mengangguk, meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia bisa memastikan identitas Raditya Wibowo. Selain itu, apa alasan Ariel harus berlutut? Pedro menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Dia masih hidup. Artinya perjalanan saudara Ariel tidak sia-sia. Dan sekarang dia hanya perlu mencari cara untuk pergi. Ariel, yang sedang berlutut di tanah, bersujud berat, berkata, "Kakek, maaf. Saya datang terlambat dan membuat Anda menderita." Raditya terlihat sangat kuyu dan tua. Tetapi ekspresi wajahnya sangat senang. Dan berkata sambil tersenyum, "Saya sangat senang sampai jumpa ya. Tapi, kenapa kamu datang ke sini? Tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan membawamu pergi. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku," kata Ariel. Raditya menghampiri Ariel, membantunya berdiri, dan berkata dengan puas, "Dia sudah lebih tinggi Raditya. Dia adalah pria kecil sebelumnya. Tapi dia sudah dewasa." Ariel mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan benar-benar menjadi kenyataan. Tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat bertemu kakeknya lagi. Satu-satunya orang yang menganggapnya sebagai kerabat membuat Ariel merasakan perhatian dari kerabatnya lagi saat ini. "Kakek, mereka tidak melakukan apapun padamu, kan?" tanya Ariel. Raditya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selain tidak melihat matahari, makanannya enak dan hidupnya cukup nyaman." Nyaman? Bagaimana kehidupan di pusat bumi bisa nyaman? Dan perasaan tidak melihat matahari itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Ariel tahu bahwa kakek pasti sangat menderita di sini. "Bagaimana kabar keluarga?" Raditya tiba-tiba bertanya pada Ariel. Keluarga Wibowo di Jakarta telah berubah. Tetapi Ariel tidak menyembunyikan hal-hal ini dan mengatakan yang sebenarnya kepada kakeknya. Ketika Raditya mengetahui bahwa Sari terpaksa gantung diri dan Arjun menjadi orang yang tidak berguna, dia tidak menyalahkan Ariel, tetapi menghela nafas dan berkata, "Saya tahu kamu pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Saya sangat beruntung." Kekhawatiran yang telah lama hilang sekali lagi membuat mata Ariel basah, dan berkata, "Untungnya, saya banyak mencuri ilmu dari kakek saya sebelumnya. Jika tidak, saya bisa mati kelaparan." Ariel mengalami masa-masa yang sangat sulit ketika dia diperas oleh keluarga Wibowo pada awalnya. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk dilayani di meja makan, dan para pelayan sering mencuri makanan yang diberikan kepadanya. Lapar adalah hal yang biasa, tetapi untungnya, dia memiliki sejumlah uang di tangannya, yang memungkinkan dia untuk menghabiskan waktu itu. Raditya menepuk bahu Ariel dan berkata, "Uang pribadi kecilku hampir dicuri olehmu." Ariel terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Raditya sama sekali tidak mengetahuinya. Tetapi dia sepertinya sudah mengetahuinya sejak lama. "Kakek, apakah kamu tahu?" Ariel bertanya dengan heran. "Uangku sedikit. Bagaimana mungkin aku tidak tahu?" Raditya berkata, karena kamu tahu. Kenapa kamu tidak menaruh uang itu di tempat lain?" Ariel memandang kakeknya dengan bingung.
Saya khawatir kamu tidak akan dapat menemukannya jika aku mengubahnya, kata Raditya. Ariel tertegun lagi, dan kemudian memeluk Raditya dengan erat di pelukannya. Ariel menangis seperti anak kecil selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah pertama kalinya baginya menangis dengan tidak hati-hati. Di depan Raditya, Ariel menunjukkan sisi yang paling rentan sepenuhnya. Karena hanya ketika menghadapi Raditya, dia akan merasakan perhatian dari kerabat di dunia ini. Perasaan ini, bahkan jika orang tua kandungnya tidak pernah memberikan kasih sayang kepadanya. Oke, berapa umurmu? Betapa jeleknya kamu saat menangis. Jangan biarkan kakek mempermalukan dirimu sendiri. Raditya menggosok hidungnya yang sedikit sakit dan berkata. Ariel dengan cepat menyeka air matanya dan berkata, "Kakek, aku tidak menangis." Tadi mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Pasir jatuh ke matanya. "Saya tahu. Saya mengerti. Tempat apa ini?" Raditya melihat ke lingkungan sekitarnya dan bertanya pada Ariel dengan bingung. Karena dia telah dikurung di area A selama ini. Jadi dia tidak tahu untuk apa Iron Cage Arena itu. Kata-kata Raditya mengingatkan Ariel bahwa dia masih berada di arena sangkar besi saat ini. Tapi dia tidak mengerti mengapa hati bumi mengatur agar kakek menjadi lawan. Mungkinkah setelah mengalami insiden Rian, mereka masih tidak mengerti bahwa metode ini tidak valid untuknya. Bahkan Rian tidak akan dia bunuh. Bagaimana mungkin Ariel membunuh kakeknya? Tidak ada suara yang keluar dari pengeras suara. Orang yang memberi perintah sepertinya baru saja membawa Raditya ke depan Ariel, yang membuat Ariel semakin bingung. Ariel tiba-tiba berteriak kaget. Karena dia menemukan benda yang sangat aneh. Di arena sangkar besi sebelumnya, banyak orang dalam akan menonton dari luar. Tetapi hari ini, tidak ada sosok orang dalam. Dan orang-orang itu tampaknya telah menghilang begitu saja. Setelah melihat Raditya, Ariel memfokuskan seluruh perhatiannya pada Raditya. Jadi, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar. Apakah orang dalam itu tidak pernah muncul? Atau apakah mereka dievakuasi pada suatu saat? Bagaimanapun, situasinya terlihat sangat aneh hari ini. Bisakah kamu melihat orang-orang di dalam pusat bumi? Ariel berkata kepada Rian. Rian melihat sekeliling, dan kemudian melihat Pedro dengan heran. Jelas, keduanya baru saja menemukan situasi ini. Dan situasi ini. Biarkan mereka sangat terkejut. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Kata Rian kepada Ariel. Ariel secara tidak sadar melindungi kakeknya di belakangnya. Situasi yang tidak dapat dijelaskan ini membuatnya merasa sangat buruk. Menjelang badai yang tenang, ketenangan yang bahkan lebih menakutkan datang. Ini tidak akan pernah normal. Hati-hati. Kalian berdua. Ariel mengingatkan Rian dan Pedro. Rian dan Pedro saling berhadapan untuk menghadapi keadaan darurat yang mungkin timbul. Rian, lihat orang lain. Keadaan beberapa orang jelas tidak benar, Pedro mengingatkan Rian. Mata orang-orang ini merah. Sepertinya mereka dirangsang oleh sesuatu, kata Rian. Hati Pedro tenggelam. Dan berkata, mereka tampaknya telah disuntik dengan semacam hormon. Dan mereka sudah diambang kehilangan akal. Jika seluruh inti bumi kerusuhan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Rian menggertakkan giginya, seperti yang dikatakan. Situasi yang harus mereka hadapi sangat parah. Kakak Ariel, bawa kakekmu pergi dulu. Orang-orang ini mungkin gila. Teriak Rian pada Ariel. Meskipun Ariel tidak tahu apa yang terjadi, dia juga melihat keanehan yang lain. Jika ada perkelahian, dia pasti tidak akan bisa melindungi kakeknya dengan baik dalam huru-hara semacam ini. Hati-hati, Ariel selesai. Lalu menarik Raditya menjauh dari arena sangkar besi. Mereka yang memasuki keadaan gila dengan cepat bertarung. Dan sejumlah kecil orang yang tidak bereaksi telah mati tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Meskipun orang-orang gila itu tampaknya dirasuki setan, mereka menyerang orang-orang yang tidak gila segera. Rian dan Pedro dikepung. Dengan skill mereka berdua, terutama Pedro, sangat sulit untuk menghadapi orang-orang ini. Pada saat ini, alarm geosentris berbunyi. Dan di area A yang tidak diketahui itu, pintu semua ruangan terbuka pada saat yang sama. Dan orang-orang di area A yang telah dipenjara setidaknya selama 10 tahun bergegas keluar ruangan dengan gila-gilaan. Jika mereka telah mendapatkan kembali kebebasannya saat ini,
Tetapi mereka semua ada ciri khasnya. Matanya merah. Pusat bumi tampaknya akan mengantarkan pertarungan paling tragis. Dan jika Ariel ingin keluar dari kesulitan ini, dia hanya punya satu pilihan. Membunuh semua orang di pusat bumi. Drama besar ini akan merusak kerja keras keluarga Sari selama ratusan tahun. Tetapi itu sangat berharga. Bersambung.